Saudara-saudari yang terkasih, setiap anak yang dilahirkan membawa sesuatu yang baru, tetapi bayi Bethlehem membuat segalanya baru. Dalam kegembiraan dan kesegaran, anak Allah memasuki dunia dalam penciptaannya. Maria, Yosef, dan para gembala adalah pelopor keluarga besar kaum beriman. Kemiskinan palungan sudah merupakan kemiskinan salib. Merayakan Natal berarti sanggup miskin dalam Kristus dan dengan demikian memasuki perdamaiannya. Marilah kita memuji dan memuliakan bayi Bethlehem, sahabat kita dalam perayaan agung ini. Mari kita bangkit berdiri dan mengiringi perarakan imam dan petugas liturgi dengan nyanyian perarakan dari puji syukur nomor 460. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, betapa dari jauh kunjunganmu, dari surga tinggi di kau datang bagiku, walaupun segala
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat Natal Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat sore dan selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita merayakan Natal pada kesempatan ini. Kita merasa satu keluarga besar, kita bergembira merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak, remaja dan orang tua mengaturkan sembah sujud di hadapan bayi Yesus yang dijaga penuh kasih oleh Ibu Maria dan Bapak Yosef. Seluruh alam pun memuji dengan bersorak, Gloria in excelsis Deo. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat itu kita sungguh disadarkan dan sadar diri bahwa kita manusia yang serba terbatas, penuh dengan dosa, dihadiri oleh Tuhan. Kita telah mempersiapkan perayaan ini 4 minggu dalam masa Advent, dan kita diperkenankan untuk boleh merayakannya pada kesempatan ini, kehadiran Allah di dalam diri kita, di dalam keluarga, lingkungan, komunitas di mana kita berada. Sungguhkah kita semakin membuka hati kita kepadanya, mari depannya kita hening menyadari hal ini. Moga-moga dengan balas kasih-Nya kita sungguh semakin diteguhkan, dikuatkan dalam seluruh pengharapan kita di masa akan datang. Seraya mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan, mari kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saudara-saudari kita yang minta doa dari kita. Mereka yang mungkin ditambahkan usia, baik usia kelahiran, panggilan hidup. Dan juga kita berdoa bagi mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Anak kita, saudari kita Audrey, kemudian Reni, dan mungkin masih banyak yang lain. Kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Juga bersama dengan anak terkasih Baby Rex Leonardo yang sudah mendapatkan pemulihan. Dan kita berharap semoga semakin dipulihkan oleh Tuhan, dan berdoa bagi Opa yang sementara dalam keadaan sakit, Bapak Franz Theodorus. Moga-moga lewat penanganan yang dinyatakan kepadanya memperoleh kekuatan dan penyembuhan. Serta mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang, utamanya mendoakan almarhumah Ibu Sabina yang baru meninggal kemarin, ibu dari Pastor Andreas Latobe. Moga-moga dibukakan pintu surga untuk hidup mulia bersama dengan Bapa di surga. Juga kita berdoa baik keselamatan jiwa dari Bapak Blasus Moa Lesu, Mama Hildegardis Bunga Rus, dan Opa Stefanus S, serta Oma Cecilia Soleh. Mari kita hening sejenak. Mari saudara-saudari, kita mengikuti dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Gloria in excelsis Deo. Marilah kita berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang begitu luhur. Dan secara lebih mengagumkan lagi, Engkau membaruinya. Kami mohon perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus, yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja.
Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah
kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Ataupun, "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan.
Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi putra tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat Natal sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Coba angkat tangan yang duduk bersama sebagai satu keluarga. Boleh angkat tangan? Di sini 1, 2, 3. Ke belakang agak terpele sedikit tapi kelihatan pasti tangannya ya. Lumayan yang duduk bersama keluarga pada kesempatan ini. Sejauh saya dengar itu Pastor Nando mengharapkan supaya kita duduk bersama-sama pada perayaan Natal. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saling memberikan berpandangan sebagai satu keluarga, lalu mengungkapkan selamat Natal. Ya, paling tidak yang ada di samping kiri kanan, toh jangan. Nanti ada yang mengatakan, anak saya kan, siapa tahu ada yang belum berkeluarga, dia no, saya belum berkeluarga, jadi bagaimana saya mau kasih selamat. Kita tanya kepada mereka yang sungguh-sungguh hadir, bagaimana perasaan pada saat mengungkapkan hal itu? Ada perasaan senang, bahagia?
Yang didambakan dalam setiap kedua kehidupan kita Bapak Ibu Saudara terkasih adalah kebahagiaan dan kedamaian. Betul? Cocok ya. Pada tahun ini kita diajak untuk merenungkan bahwa Allah hadir menyelamatkan keluarga. Keluarga paling tidak ada bapak dan ibu. Tapi kalau kita mulai dari diri kita yang ada sekarang ini, tadi malam saya mengatakan, saya lebih menekankan bagaimana kita menyadari keberadaan kita pada saat ini. Pertama, sebagai orang yang berasal dari keluarga dan berada dalam keluarga kita masing-masing. Kemudian yang kedua, sebagai orang yang percaya, memiliki keyakinan dan kepercayaan di hadapan Allah. Dan dalam melihat kedua hal itu, sejauh mana kita sungguh menyadari semuanya itu, sehingga sadar diri di hadirat Allah atau di hadapan Allah dalam kebersamaan dalam keluarga, itu akan memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita mencoba mau melihat hal ini, dari bacaan pertama yang kita dengarkan sehubungan dengan perayaan Natal yang kita rayakan, kita ambil dari bacaan siang masa Natal ini. Dari bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, di sana digambarkan bahwa bangsa Israel telah mengalami kekecewaan yang dahsyat atas rajanya yang menjerumuskan mereka ke dalam kesengsaraan. Kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih? Karena raja mereka pada saat itu tidak percaya kepada Sang Ilahi, tidak percaya kepada Tuhan. Sekarang mereka tahu bahwa satu-satunya raja yang dapat dipercaya dan diandalkan adalah Allah mereka sendiri. Raja ini akan membebaskan mereka dari tawanan Babel. Kemudian raja ini akan menyampaikan keselamatan melalui Mesias yang datang. Dan Mesias yang datang adalah bahwa dia mengingatkan bahwa semua umat diajak untuk bersorak-sorai karena penyelamat mereka telah datang. Dan itulah yang kita dengarkan dalam Mazmur. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Dan dalam bacaan kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, dia yang datang dekat sekali dengan yang ilahi, sehingga dia disebut sebagai anak. Dan dengan demikian yang mengutusnya itu adalah Bapa sendiri. Dia menjadi sapaan Allah bagi manusia hadir dalam kehidupan kita manusia. Dan sapaan ini memberi keselamatan kepada seluruh alam semesta. Kedudukan dia lebih besar daripada segala malaikat sekalipun, namun ia yang begitu besar rela merendahkan diri menyapa manusia di segala zaman, termasuk kita sampai pada saat ini. Kini manusia tinggal menerima dan membiarkan dia untuk menghadirkan keselamatannya di dalam seluruh kehidupan. Dan itulah yang sangat konkret kita dengarkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Sehingga kalau kita ditawarkan untuk merenungkan dalam seluruh kehidupan bahwa Allah yang telah hadir di tengah dunia ini sungguh hadir untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan diri kita sendiri, dan juga menyelamatkan keluarga besar kita, kita semua komunitas di mana kita berada. Bagaimana hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih supaya sungguh-sungguh semakin terwujud dalam seluruh kehidupan kita. Maka kita mengingat apa yang kita alami dalam seluruh kehidupan sampai pada saat ini. Yang pertama menjadi permenungan bagi kita. Secara pribadi, apakah kita tidak mengalami katakanlah kegoncangan atau kesulitan dalam menjalani kehidupan perserahan di tengah dunia ini? Saya kira semua orang pasti mengalami sesuatu yang bisa dirasakan atau dialami sesuatu kesulitan dalam kehidupan. Yang kedua, kalau setiap orang bisa mengalami kesulitan
ketidakberdayaan, dan mungkin masih banyak hal lain dalam seluruh kehidupan yang kita rasa bahwa ini sungguh-sungguh membuat kita terpisah dari Tuhan, maka itu juga akan semakin tumbuh dan berkembang di mana 2-3 orang berada, dan persoalan-persoalan kehidupan itu akan semakin rumit. Utamanya kalau kita sudah masuk dalam kehidupan bersama sebagai satu keluarga. Dan sebagai satu keluarga, pengharapan dari itu ialah kita sungguh-sungguh bersatu sebagai suami istri dalam menjalani kehidupan. Dan dalam janji perkawinan itu sangat jelas, mau menerima pasangan kita apa adanya dalam seluruh kehidupan, dalam segala suka dan duka kehidupan. Namun pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apakah kita sungguh-sungguh mau saling menerima pasangan kita apa adanya dalam seluruh suka dan duka kehidupan? Inilah yang boleh diingatkan kembali kepada kita pada kesempatan Natal pada tahun ini, dan dengan mengambil makna dan firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, di mana Allah sendiri yang akan hadir untuk menyelamatkan kita, mengangkat kita dari situasi yang terburuk, asal kita sungguh-sungguh mau dan ingin kembali kepadanya. Supaya kita bisa kembali kepadanya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, maka yang pertama dan terutama ialah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dan bukan yang kurang baik. Keyakinan dan kepercayaan ini juga Bapak Ibu saudara terkasih tidak akan datang begitu saja, tetapi lewat seluruh pengalaman kehidupan kita. Dan pengalaman yang paling konkret adalah pengalaman kita bersama di dalam hubungan dan relasi kita membangun keluarga. Tujuan dari hidup bersama dalam keluarga adalah hidup damai dan bahagia. Itu juga yang dikidungkan di dalam perayaan Natal, supaya damai, sukacita itu sungguh-sungguh menjadi bagian kehidupan kita. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sepertinya hal ini sungguh masih jauh dari keberadaan kita. Dan kalau hal ini terasa masih jauh, kiranya harus menjadi bahan permenungan kenapa hal itu terjadi. Maka ada kemungkinan bahwa saya menjadi penyebabnya. Seringkali dalam kebersamaan jauh lebih mudah untuk mengatakan bahwa dialah yang membuat kebersamaan ini tidak harmonis dan tidak jalan dengan baik. Sepertinya hal ini jauh lebih mudah untuk mengatakan. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, maka kita tetap dikuasai oleh perasaan egois yang ada dalam diri kita, mau menang sendiri, mentingkan diri sendiri, tanpa sungguh-sungguh mau dan ingin masuk, memahami dan mengerti bagaimana sebenarnya pasangan kita, bagaimana sebenarnya keberadaan dan situasi anak-anak kita, bagi kita orang tuanya. Bagi seorang anak tidak memahami dan mengerti sungguh bagaimana kedua orang tuanya dalam perjuangkan kehidupan sampai pada saat ini. Kenapa hal itu tidak kesampaian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Karena mungkin kita jarang sekali mengadakan yang namanya pertemuan kebersamaan. Seringkali tidak ada waktu untuk duduk bersama, membagi pengalaman kehidupan bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan istri, bersama dengan suami. Kita terlalu dikejar dengan mungkin target-target kehidupan secara duniawi. Padahal Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau hal ini semakin berkurang di dalam kebersamaan kita, maka kebersamaan itu akan semakin menjauhkan kita satu sama lain. Kita melihat pasangan kita semakin aneh. Anak-anak kita pun sudah mulai tidak mau mendengarkan apa yang kita katakan. Sekali lagi, kenapa hal itu tidak terjadi? Lalu mengantar kita terus-menerus. Mungkin awal mula kehidupan bersama kita tidak dilandasi dengan cinta yang sungguh-sungguh tulus.
seperti yang dinyatakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan begitu mencintai kita secara total, penuh, dan tidak ada pertimbangan apa-apa selain kasih dan cintanya yang begitu mendalam kepada kita umat manusia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, Dia yang ilahi, Allah, kemudian turun ke dalam dunia ini mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia. Rela dilahirkan di kandang Bethlehem, ditidurkan di palungan. Kemudian kita tahu bahwa kandang itu adalah sebuah tempat yang tidak bersih, tetapi kotor. Di dalam kekotoran seperti itulah Dia membaringkan dirinya dan menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Apa yang terjadi sebenarnya secara duniawi, bukan sorak-sorak duniawi yang diharapkan dari itu, bukan kemuliaan duniawi. Kelahirannya tidak seperti seorang anak penguasa, seorang anak yang sungguh-sungguh berada, keluarga yang berada yang lahir dalam dunia ini, yang kelahirannya pada saat baru mau lahir itu sudah direncanakan baik nanti akan lahir di rumah sakit mana, apa yang harus disiapkan dan seterusnya, bagaimana prosesnya dan seterusnya, dokter siapa yang akan dihubungi dan seterusnya. Sudah banyak yang sungguh-sungguh dipikirkan ke sana. Kita juga pun mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Emmanuel, Allah beserta kita. Tetapi bukan dari meriahnya dunia ini, tetapi yang kita siapkan adalah hati dan seluruh diri kita. Kandang domba adalah tempat kelahirannya. Dibaringkan di palungan, ini memperlihatkan kekotoran kita manusia. Yang membuat kotor bukanlah orang lain tetapi diri kita. Maka dari semuanya ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apakah kita sungguh-sungguh menyadari hal ini di hadapan Tuhan sendiri yang boleh kita ungkapkan dan nyatakan dalam seluruh kehidupan kita, utamanya di dalam kebersamaan kita dalam keluarga. Sejauh mana kita membuka hati kita satu sama lain, jujur, kemudian mau dan ingin untuk saling menerima. Dan jika ada hal yang kurang pas di antara kita, di antara keluarga, apakah ada kemauan dan keinginan untuk membuat kebersamaan itu menjadi baik kembali, bersatu dan ingin untuk sungguh-sungguh saling memaafkan jika ada hal yang kurang berkenan. Semuanya ini Bapak Ibu Saudara terkasih membutuhkan sikap rendah hati di hadapan Tuhan untuk semakin menghadirkan kemuliaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan dengan demikian lewat itu kebersamaan kita, anak-anak yang hadir dalam keluarga pun akan semakin menemukan bahwa begitu bahagianya hidup ini. Dan dengan demikian kebahagiaan yang dialami oleh pasangan suami istri dalam kebersamaan kita akan semakin menjadi tanda kemuliaan di tengah dunia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita sungguh menyadari hal ini, bahwa Allah kita mau dan ingin terlibat di dalam seluruh kehidupan kita bagi kita semua tanpa kecuali. Tidak ada yang dibeda-bedakan dalam soal ini. Dia menghadiri setiap manusia sebagai citra dan gambarannya. Dari semua bacaan yang diingatkan kepada kita pada kesempatan ini, ingin memberikan pegangan bagi kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli dengan kehidupan kita apapun dan bagaimanapun. Allah yang mau dan ingin bersama dengan kita dalam setiap langkah kehidupan perjalanan di tengah dunia ini. Allah yang senantiasa memberikan yang terindah, yang terbaik, asal kita mau dan ingin juga semakin berusaha untuk datang kepadanya. Maka palungan sesungguhnya adalah hati kita, di mana Yesus berbaring. Bagaimana hal ini untuk mengungkapkan dan menyatakan dalam setiap
ungkapan iman kita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, itulah yang kita nyatakan dalam setiap doa dan harapan-harapan kita. Lalu kita wujud nyatakan dalam setiap langkah kehidupan untuk senantiasa menyatakan kasih itu juga bagi setiap orang dalam kehidupan kita lewat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Termasuk pelayanan-pelayanan dan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, baik di tengah masyarakat, di dalam gereja, ataupun di tempat tugas kita. Kita menyadari bahwa semuanya itu akan membantu kita untuk menghadirkan yang terbaik atau memberikan yang terbaik, dan dengan demikian sukacita dialami bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau hal ini masih jauh dari kita Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita mohon dalam peran ini supaya kehadirannya yang kita rayakan di kandang Bethlehem dibaringkan di palungan sungguh-sungguh membersihkan dan menyucikan hati kita juga, karena hati kitalah yang dihadiri oleh Allah untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Dia. Dan dengan demikian persatuan itu juga kita coba nyatakan bagi orang-orang lain dalam seluruh kehidupan. Kita ungkapkan kasih itu bagi sesama kita dalam karya dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Semoga dengan rahmat dan kuasa-Nya kita mengupayakan hal ini sehingga keselamatan semakin dinikmati oleh setiap orang yang kita jumpai untuk senantiasa bersatu dengan Dia sang sumber kehidupan. Semoga demikian. Amin. Kita hening sejenak. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat panjang. Diingatkan pada saat kita sampai pada Ia dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh peran Maria dan menjadi manusia, kita berlutut. Mari kita ungkapkan bersama, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang beserta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan. Aku menantikan kebangkitan orang mati
dan hidup di akhirat. Saudara-saudari terkasih, setelah kita membaru iman kepercayaan kita, mari rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus, Putramu, memperbarui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga kehadiran Putramu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang lemah, miskin dan tersingkir, ya Bapa, semoga kelahiran Putramu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga perayaan Natal ini menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Senantiasa juga kami bawa dalam doa-doa kami mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Juga mereka yang merayakan hari ulang tahun panggilan hidup bersama dalam membangun keluarga. Semoga saudara-saudara kami yang Kau anugerahi rahmat usia, baik pertambahan usia sebagai usia kelahiran maupun pertambahan usia dalam membangun kebersamaan dalam rumah tangga dan panggilan hidup. Kiranya semakin melimpah berkat-Mu untuk boleh merasakan hidup damai dan bahagia bersama seluruh keluarga, dan juga tetap merasakan kebahagiaan dalam seluruh karya dan tugas yang Kau percayakan kepada mereka dimanapun mereka memperjuangkan kehidupan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya untuk kesembuhan Baby Rex Leonardo, pemulihan dari demam berdarahnya. Kemudian juga Opa Franz Theodorus dan juga saudari kami Audrey dan Reni. Kiranya dengan kuasa kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada saudara-saudari kami melalui para dokter, para perawat, suster atau siapa saja menangani orang sakit, dan sarana yang buat mereka semakin pulih, kiranya menjadi tanda berkat untuk pemulihan mereka yang sakit, sehingga suatu saat mereka boleh pulih dari penyakitnya, dan kami boleh bersama-sama untuk berusaha memuji memuliakan Dikau, bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Ibu Sabina yang baru saja Kau panggil dari tengah keluarga, orang tua dari Pastor Latobe, kemudian Bapak Blasus, Moa Lesu, Mama Hildegardis, Bunga Rus, Opa Stepanus S, dan Oma Cecilia Soleh. Semoga dengan belas kasih-Mu Tuhan, orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama dengan para kudus-Mu. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejak depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini.
Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon panahlah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putrimu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita.
Puji syukur 380. Sajian roti anggur ya Bapa di malam, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang tak sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang penuh kasih, untuk merayakan kehadiran putramu, kami berkumpul di sekitar altarmu dan membawa persembahan roti dan anggur ini serta hasil usaha jeripaya perjuangan hidup kami. Terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai sarana pendamaian kami denganmu, berkat kesatuan dengan korban Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harap, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk dalam waktu agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surgawi. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Dominus
Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, dan uskup kami Fransiskus, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepada-Mu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci saat Santa Maria, perawan tanpa noda, melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenangkan dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martir-Mu yang berbahagia Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti. Dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur. Dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi Dia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku.
Marilah meratakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga Engkau. Maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Mari kita saling berikan salam damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 455. 455. Gembala pergilah cepat, cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Sang Sabda menjadi manusia. Lekaslah berjumpa dengan Tuhan Al-Masih yang mulia. Gembala pergilah cepat, cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menggenapi janji keselamatan-Mu kepada kami. Semoga kami semakin mengimani Putra-Mu itu, sehingga terbukalah bagi kami jalan menuju kehidupan abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk sebentar. Mewakili seluruh Dewan Pastoral Paroki, kembali mengucapkan selamat Natal kepada kita semua. Sekaligus juga menyampaikan selamat Natal kami bertiga. Saya bersama dengan Pastor Nando, Pastor Nathan, dan sekaligus menyampaikan selamat Natal dari Kuria Keuskupan Agung Makassar bersama dengan Bapak Uskup tentunya, untuk menyampaikan selamat Natal kepada seluruh umat dalam wilayah Paroki Kristus Raja Andalas dan bahkan seluruh umat di wilayah Keuskupan Agung Makassar. Semoga perayaan Natal pada tahun ini, di mana Tuhan hadir untuk menyelamatkan keluarga, sungguh-sungguh semakin bergema dalam seluruh kehidupan kita untuk tetap hidup damai, bahagia, sejahtera, dan penuh sukacita menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ucapan terima kasih kepada seluruh umat dengan caranya masing-masing untuk boleh mengungkapkan dan menyatakan kebersamaan dalam perayaan Natal pada tahun ini. Mulai dari persiapan-persiapan yang kita buat secara bersama-sama di bawah titik koordinasi panitia Natal Paroki Kristus Raja Andalas pada tahun ini, di mana panitia Natal itu dipercayakan kepada wilayah, dan ini kita mulai pada tahun ini. Dan pada kesempatan ini yang mendapat kesempatan pertama adalah wilayah Pampang, kemudian Santo Petrus, wilayah berapa lagi, Santo Petrus ke bawah, dan yang sekitarnya itu menjadi panitia pada kesempatan ini. Kepada seluruh panitia tanpa kecuali dan semua yang sungguh-sungguh melibatkan diri, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan menjadi panitia. Kami percaya banyak hal yang sungguh-sungguh baru kita alami dalam kebersamaan perayaan Natal pada tahun ini. Mulai dari juga perayaan Pesta Pelindung Paroki kita, dan biasanya ini disatukan atau satu paket. Kemudian semua yang terlibat di dalam perayaan-perayaan, seksi sosial, utamanya juga seksi liturgi, seksi keamanan, kemudian seksi dekorasi, sound system, kolektan, kita semua yang melibatkan diri, kami ucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi kita dan kesediaan kita. Terlebih dalam puncak-puncak perayaan yang kita rayakan, di mana kita semua mengambil bagian dengan cara kita masing-masing. Kelompok-kelompok kor yang semakin mulai muncul untuk merelahkan diri, menyisihkan waktu untuk berlatih dan persiapkan perayaan pada kesempatan ini. Sampai pada saat ini, katakanlah perayaan Natal terakhir kita dimeriahkan oleh kelompok kor dari wilayah 1.
Tepuk tangan untuk wilayah 1 bersama dengan dirigen dan organis. Semua yang mengambil bagian sekali lagi terima kasih. Dan tentu juga kelompok-kelompok KOR yang sudah meriahkan perayaan Natal dan mengambil bagian dalam perayaan selama ini. Sekali lagi kepada kita semua kami ucapkan limpah terima kasih. Dan kepada siapa saja PPA yang juga kita selalu istilahkan di bawah koordinasi tim liturgi, Randy dan kawan-kawan bersama dengan junior-juniornya dan senior-senior dari PPA, ini adalah kelompok militan yang selalu di paroki dengan penuh kesetiaan, selalu mau dan ingin untuk membantu di sekitar altar, dan persiapan itu membutuhkan waktu yang lama biasanya. Pada mereka semua kami ucapkan limpah terima kasih. Dan sekali lagi kepada kita semua. Kita berharap bahwa semuanya itu kita upayakan demi karya pelayanan yang kita boleh ungkapkan sebagai ungkapan iman kita di hadapan Tuhan. Sehingga lewat itu semua Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya kira kita menyatakan keimanan kita. Lebih daripada itu, tentu ada hal yang mungkin kurang berkenan baik dari kami sebagai pastor, sebagai pelayan, seluruh pengurus. Kami ucapkan mohon maaf atau meminta maaf atas ketidaknyambungan dalam banyak hal. Terlebih kepada panitia mungkin yang dalam mengerjakan segala sesuatu mungkin banyak hal yang bagi mereka sudah seharusnya seperti itu, tetapi ternyata masih harus ada perubahan di sana sini. Dan seringkali kami baik sebagai pastor, mungkin sebagai depas juga, yang katakan memberikan tugas dan tanggung jawab ini tinggal menonton saja. Dan dengan demikian nanti kalau selesai baru mungkin kami hanya siap untuk mengatakan, ya mudah-mudahan tidak mengatakan bahwa itu salah, tetapi mungkin kami bisa mengatakan bahwa ini mungkin sebaiknya seperti ini. Mudah-mudahan bahasa itu yang biasa keluar. Dan dengan demikian kita saling mengingatkan dalam hal-hal yang mungkin baik kita lihat bersama lagi. Lalu terakhir sekali, mohon maaf atas ketidaknyamanan, mungkin ada yang utamanya di malam Natal tadi malam itu cukup banyak yang katakanlah tidak mendapatkan tempat yang memungkinkan untuk sungguh-sungguh hening di hadapan Tuhan. Sekali lagi ini bukan sesuatu yang kita sengaja, tetapi karena memang keterbatasan tempat kita, dan itu pasti akan menjadi pertimbangan-pertimbangan ke depan. Saya selalu mengatakan bahwa kita belajar dari seluruh pengalaman yang telah atau yang kita buat, dan lewat itulah kita bisa melihat hal-hal yang akan kita perbarui lagi, kita sempurnakan lagi di masa akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua tanpa kecuali, dan dengan demikian kepada kita semua kembali kami mengucapkan selamat Natal, selamat menjalani seluruh kehidupan dengan kehadiran Tuhan di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam kelompok kita masing-masing. Dan dengan demikian kita berharap bahwa Tuhan yang kita rayakan kehadirannya dalam diri kita akan semakin merayai kita dan memampukan kita untuk sungguh menjadi saksinya di tengah masyarakat. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akhiri perayaan kita ini dan mohon berkat Tuhan. Satu hal yang kelupaan, terima kasih juga kepada pihak keamanan yang hampir mulai hari Minggu lalu itu mereka sudah mulai memantau kita di paroki ini. Kita bersyukur bahwa mereka tetap juga memperhatikan kita dan berterima kasih kepada mereka. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dan kita mohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama
Semoga Allah yang maha baik yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara dan dengan cahaya kebijaksanaan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja abadi. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 477.